Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasirul awliya'i wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa'malu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara tanda hamba dikehendaki menjadi hamba yang baik adalah ketika seorang hamba itu dikehendaki oleh Allah bisa memahami ilmu agama, dikehendaki oleh Allah, dipermudah oleh Allah melakukan segala hal yang berkaitan dengan ilmu agama, sebagaimana dawuhipun Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan faqahu fiddin. Ketika Allah menghendaki hambanya itu menjadi hamba yang khair, hamba yang baik, maka seorang hamba itu diberikan pemahaman ilmu agama dan diberikan di dalam hatinya itu senang dengan hal-hal yang berurusan dengan agama. Artinya apa? Ketika kula kali panjenengan sedaya ini pada saat ini dimudahkan kakalangkinya untuk menuju masjid ini, meninggalkan seluruh aktivitas di luar sana tanpa terkecuali hadir di masjid ini, itu suatu tanda kula kali panjenengan sedaya akan dikehendaki menjadi hamba yang sa'idun, yang beruntung fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Sehingga apa? Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Semoga kita dijadikan Allah hamba-hamba yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min auladina minal muttaqin. Mudah-mudahan kita dikehendaki oleh Allah, dijadikan oleh Allah anak cucu kita min ahlina wa min dzurriyyatina minal muttaqin. Anak cucu kita, keluarga kita dijadikan anak cucu yang bertakwa, yang solih dan solihah. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan khutbah kali ini khotib ingin introspeksi diri khotib sendiri khususnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para jamaah yang hadir. Mari kita sama-sama angan-angan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nasi. Tuba, beruntung sekali. Siapa yang dikatakan hamba ya? Siapa yang dikatakan beruntung? Liman, bagi orang yang bagaimana saghalahu aibu, orang itu sibuk, disibukkan dirinya, hatinya untuk mengkoreksi dirinya sendiri, untuk mengetahui cacatnya diri sendiri daripada cacatnya orang lain.
Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan khutbah ini ada sebuah pepatah hikmah orang Jawa yang itu disebutkan dalam salah satu kitab Jawa, bahwasannya ada sebuah prasangka yang jelek yang dimiliki oleh seorang hamba yang hidup di dunia. Maksudnya nopo? Setunggal, olo-olone penganggep iku penganggep olo marang barang kang sak temene bagus. Nomor kali, olo-olone penyono iku penyono olo marang wong kang sak temene apik tapi disangka olo. Mula sangka iku jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa ayyakunna khairan minhun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum itu mengolok-ngolok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisaun min nisain, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-ngolok wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna, boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-ngolok. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kula kali panjenengan sedaya hidup di dunia ini ada istilahnya. Yang pertama adalah ada istilahnya baik dan ada istilahnya yang buruk. Ada sesuatu yang baik itu menurut Allah, ada sesuatu yang baik juga menurut manusia. Yang kedua, ada sesuatu itu jelek menurut Allah, ada sesuatu itu jelek menurut manusia. Dan ada pula di dunia ini sesuatu yang dipuja-puja oleh manusia maksudnya, tetapi menurut Allah itu barang yang jelek. Ada sesuatu yang sangat dihina-hina, dibenci oleh manusia, tetapi menurut Allah itu baik. Artinya apa? Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia ini adalah tidak mengetahui sesuatu yang hakikat, yang sejati tidak tahu. Yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketika kita punya pandangan praduga yang berbeda, yang paling untuk bisa menyelamatkan diri kita adalah bagaimana sak bener-bener penganggep Allah marang wong liya iku isih luwe bener penganggep apik marang wong liya. Agar supaya apa? Banyak ibadah yang kita lakukan, sholat kita, ngaji kita, zikir kita, itu tidak hilang begitu saja. Biar kita tidak tergolong orang-orang yang mana menghancurkan amal ibadah gitu. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah dawuh pesan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita disebut menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun, ada 3 perkara muhlikatun yang bisa menghancurkan amal ibadah manusia. Napa niku 3 perkara niku? Apakah ada dalam diri kita? Yang pertama adalah sukhun muta'un, yang pertama adalah sifat kikir yang dituruti. Yang kedua wahawa muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Kemudian yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i binafsihi, rasa kagum, rasa bangga dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Hadirin sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah di dalam hati kita iki tidak gampang terkena penyakit, yaitu penyakit suudon. Karena apa?
Di dalam diri manusia itu ketika sudah banyak melakukan kebaikan, ibadahnya banyak, maka pasti setan iblis itu akan otak-atik dalam diri manusia. Apa? Engkau, saya lebih baik daripada itu, saya lebih pintar daripada itu, saya lebih alim daripada itu. Ketika perasaan-perasaan itu, hati-hati bahwasanya iblis sedang mempermainkan diri kita. Bahwasanya ridho Allah itu akan gagal ketika kita sudah memandang orang lain dengan pandangan meremehkan. Ketika kita sudah memandang orang lain dengan pandangan lebih baik aku daripada si A, si B, C. Dan kadang-kadang ada yang membuat kesimpulan, oh tidak ada yang baik, tidak ada yang ikhlas, tidak ada yang murni. Bahwasanya yang murni untuk ikhlas beribadah kecuali hanya saya. Padahal hakikat ikhlas itu sendiri kula kali panjenengan sedaya ini tidak tahu. Bahkan sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ma huwal ikhlas ya Rasulullah? Maka Nabi pun tidak bisa menjawab hakikat ikhlas yang sebenarnya. Maka di situ turunlah hadis qudsi, al ikhlasu sirrun min asrori istaudatuhu qalbaman asa'a min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia dari beberapa rahasiaku yang aku titipkan pada hamba-hambaku yang aku kehendaki. Siapa di antara yang hadir di majelis ini punya derajat yang paling ikhlas, itu wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diberikan oleh Allah derajat mukhlisin, orang-orang yang ikhlas beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Khutbah singkat ini mudah-mudahan disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi garis bawah khutbah yang khotib sampaikan adalah yang pertama, sak bener-benere penganggap bener marang awake dhewe iku isih luwih bener penganggap salah marang awake dhewe. Agar supaya apa? Ketika ada orang lain yang mengingatkan kepada diri kita, kita terbuka hati kita untuk lapang dada menerima itu. Kemudian yang kedua, sak bener-bener penganggap pinter marang awake dhewe iku isih luwe bener penganggap bodoh marang awake dhewe. Agar supaya apa? Ketika kita ini salah dalam melangkah, ada orang yang mengingatkan kepada kita, maka hati kita mau menerimanya. Kemudian yang terakhir adalah sak bener-bener penganggap prasangka baik kepada diri sendiri. Rumangsane aku iki wong apik, rumangsane aku iki wong apik, itu dihilangkan agar supaya apa? Tidak terkena di dalam diri kita itu penyakit ujub. Kita merasa diri kita lebih hebat, lebih baik, lebih pandai, lebih segalanya kepada orang lain daripada orang lain. Artinya apa? Ibadah-ibadah seperti itu zahirnya sudah kita laksanakan, batinnya juga harus kita pelajari agar supaya apa? Ibadah kita ini bisa tembus kepada hati, sehingga hati ini mudah untuk mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kelak benar-benar diakoni menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya lah ketika Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya, maka yudha'lahu al-qabul, ridhonya Allah itu akan benar-benar ada dalam diri kita. Segala hajat keinginan kita itu benar-benar dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Rabbi fir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sa'adata man amana bi wa aslam wa hada man kafara bi warham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha'a dahru adlam wa ala mahalahum yauma syafa'ati wa akram wa salama tasliman katsir amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bad'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati wa ayyabil mu'minina min ibadi. Faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu
malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaikal mursalin wa ahli ta'atika ajmain wa ja'alna minhum warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Ini menjadi sebuah doa kita semuanya dan menjadi rukun khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ahsaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tad'alana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaghtana wa la khairan illa a'taitana wa la syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.